Tidak ada orang yang menyukai masalah. Hal ini karena masalah menjadi salah satu hal yang mengganggu zona aman dan zona nyaman kita dalam menjalani kehidupan. Respon alami manusia ketika dihadapkan dengan masalah adalah kita akan mencari cara, mengupayakan cara agar bisa lepas atau menyelesaikan masalah itu. Namun tahukah Anda, ada 3 golongan yang paling sulit lepas dari masalahnya? Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya, Agus Kanalendra, langsung dari ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung, seperti yang sedang Anda lihat sekarang ini. Pertama-tama tentunya, semoga Anda sekalian selalu dalam kondisi sehat, berlimpah, dan bahagia seperti biasa tentunya. Berjumpa kembali di Live Restoration serial video serial di mana saya hadir dalam bentuk visual video seperti sekarang ini, membagikan berbagai hal seputar inspirasi tentang restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sama halnya seperti berbagai episode sebelumnya yang sudah saya unggah di YouTube channel ini, di episode kali ini juga saya akan mengupas satu tema pilihan yang berhubungan dengan restorasi kehidupan dan transformasi diri. Di episode kali ini kita akan mengangkat satu topik yang berhubungan dengan respon manusia ketika dihadapkan dengan masalah dan bagaimana ada 3 jenis golongan yang paling sulit lepas dari masalahnya. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, maka saya ingin mengajak Anda untuk pertama-tama subscribe terlebih dahulu ke YouTube channel saya, Agus Kanalendra, agar Anda turut mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah berbagai inspirasi terbaru seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di episode kali ini kita akan mengupas satu topik yang berhubungan dengan respon manusia ketika dihadapkan dengan masalah. Pertama-tama, apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata masalah? Pastinya sesuatu yang dirasa tidak nyaman, bukan? Ngomong-ngomong, apa itu masalah? Apa definisi dari masalah? Bukankah jika kita ingin membahas tentang respon alami manusia ketika menghadapi masalah, maka pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu masalah. Sederhananya, masalah adalah segala sesuatu yang kita anggap berlawanan dengan kondisi ideal yang kita harapkan. Sederhana sekali, saya mendefinisikan masalah seperti itu. Situasi yang berjalan berlawanan atau tidak sejalan dengan kondisi ideal yang kita tetapkan. Sebagai manusia, sudah menjadi naluri alami bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan yang tenang, nyaman, dan lancar-lancar saja. Namun demikian, dalam kenyataannya, hal itu tentu tidak bisa terjadi dengan mudah begitu saja. Dalam keseharian yang kita jalani, akan selalu saja ada kejadian-kejadian yang tidak sejalan dengan harapan yang kita tetapkan. Mulai dari kejadian yang berskala kecil, sampai kejadian yang berskala besar. Nah, itulah yang nantinya akan melambangkan jenis atau derajat dari masalah yang kita hadapi. Ada masalah kecil dan juga tentunya ada masalah besar. Salah satu respon alami manusia adalah kita juga memiliki naluri untuk selalu berada di zona seimbang, zona di mana kita merasa aman dan nyaman. Itulah kenapa ketika dihadapkan dengan masalah, maka akan muncul respon ketidaknyamanan, entah itu kegelisahan ataupun respon-respon sejenis lainnya. Tapi inti dari respon ini sama, dia mengajak kita atau mendorong kita untuk mengupayakan berbagai macam cara agar kita bisa lepas dari masalah itu dan kembali ke zona nyaman dan seimbang di mana kita ingin berada. Jika demikian, bukankah seharusnya sederhana sekali? Ketika seseorang dihadapkan dengan masalah, saat itu naluri alaminya bekerja mendeteksi bahwa ada yang tidak beres dengan situasi yang dia hadapi. Dan saat itu juga, naluri alaminya mendorongnya untuk mengupayakan berbagai macam cara untuk bisa lepas dari masalahnya. Iya, dalam teorinya memang begitu, tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Untuk bisa lepas dari masalah tentunya ada berbagai variabel yang menentukan bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Dari mulai derajat dari masalah itu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam masalah itu, berapa banyak proporsi dari masalah itu berhubungan dengan faktor eksternal, orang-orang di luar diri kita, situasi di luar diri kita, atau juga dengan sikap diri kita sendiri, yaitu faktor internal. Di video kali ini kita tidak akan mengulas tentang keberadaan dari faktor eksternal dan bagaimana penyelesaiannya.
Hal ini karena penyelesaian masalah di faktor eksternal akan banyak berhubungan dengan ketangkasan, kecakapan, atau keahlian seseorang dalam menyelesaikan masalah itu tepat di sumbernya, dan hal ini juga akan berhubungan dengan bagaimana jenis hubungan dari orang ini dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk hubungannya dengan faktor eksternal yang menjadi masalahnya. Di video kali ini kita akan lebih banyak mengulas tentang faktor internal yang menentukan bagaimana seseorang bisa lepas dari masalahnya dan bagaimana ada 3 golongan yang paling sulit lepas dari masalahnya. Membicarakan faktor internal berarti membicarakan tentang respon atau sikap kita dalam menjalani kehidupan. Bagaimana di antara masalah-masalah yang kita alami pastinya akan banyak berhubungan dengan sikap dari diri kita sendiri. Di video kali ini saya akan membagi 3 jenis golongan yang paling sulit lepas dari masalahnya. Golongan yang pertama yaitu mereka yang bermasalah tapi tidak sadar dirinya bermasalah. Yang kedua adalah mereka yang bermasalah tapi menikmati masalahnya. Dan yang ketiga yaitu mereka yang bermasalah tapi bangga atas masalahnya. Aneh bukan? Mari kita bahas lebih lanjut sekarang. Yang pertama, mereka yang bermasalah tapi tidak sadar dirinya bermasalah. Perlu kita sadari bahwa di balik berbagai permasalahan yang kita hadapi selalu ada keterlibatan dari faktor sikap dan respon diri kita sendiri. Nah, membicarakan yang satu ini cukup unik. Ada saja orang-orang yang ternyata mereka adalah sumber masalah bagi lingkungan di sekitarnya. Tapi mereka tidak bisa terima hal itu. Sehingga ketika dihadapkan dengan pertanyaan bagaimana, seperti apa masalahnya, selalu saja ada orang-orang yang mereka salahkan. Selalu saja ada orang-orang yang mereka anggap tidak ideal. Mereka terus mengeluhkan lingkungan di sekitarnya, padahal lingkungan di sekitarnya mengeluhkan sikap orang yang satu ini. Sehingga dia menjadi sumber masalah bagi lingkungan di sekitarnya, tapi dia tidak merasa dirinya bermasalah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, yaitu mereka yang bermasalah tapi menikmati masalahnya. Yang satu ini cukup unik memang, karena dia akan banyak berhubungan dengan sikap mental kita dalam merespon kehidupan. Selalu ada saja orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai korban kehidupan, sehingga ketika dihadapkan dengan masalah, mereka sebetulnya tidak mencari solusi. Mereka ingin diakui, mereka ingin dipandang sebagai sosok yang malang di dalam peristiwa yang sedang dihadapinya. Ciri-ciri dari orang jenis ini adalah mereka seringkali mengeluhkan situasinya pada orang lain. Tapi ketika orang lain memberikan solusi, mereka tidak menerima solusinya atau bahkan mereka malah marah-marah ketika diberikan solusi. Yang mereka katakan adalah, kamu tidak ngerti yang aku rasakan. Nah itu contohnya. Ada banyak lagi contoh ucapan-ucapan lainnya sebetulnya. Intinya, yang mereka cari bukanlah sebuah solusi. Yang mereka cari adalah validasi atau pengakuan bahwa mereka sedang menjadi korban yang malang di situasi yang dihadapinya. Sehingga mereka adalah orang yang bermasalah, tapi tanpa disadari mereka sedang menikmati permasalahannya. Ada sebuah kenikmatan terselubung di dalam masalah yang sedang dialaminya itu. Yang ketiga yaitu mereka yang bermasalah tapi bangga terhadap masalahnya. Yang satu ini memang terdengarnya lebih absurd lagi, tetapi hal ini bisa kita temukan juga di sekitar kita. Bagaimana ciri-ciri dari orang jenis ini? Sederhananya adalah mereka adalah orang-orang yang ketika dihadapkan dengan masalah menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Sebetulnya satu sisi hal ini bagus, akan tetapi mereka larut dengan ketegarannya itu dan malah jadi sibuk menyombongkan kekuatannya dalam menghadapi masalah. Sehingga ketika mereka datang, mereka menceritakan, saya mengalami masalah A, B, C, D, dan seterusnya. Namun demikian, yang mereka sedang tunjukkan adalah sebuah kesan bahwa saya kuat loh menghadapi semua masalah-masalah ini. Di satu sisi, hal ini bagus. Namun di sisi lain, itu adalah sebuah sugesti bagi program yang ada di pikiran bawah sadar untuk menarik lebih banyak masalah lagi. Karena dengan semakin banyaknya masalah, mereka bisa semakin menunjukkan kehebatan dirinya pada orang lain. Di satu sisi, ya, hal ini menjadikan mereka pribadi yang kuat. Di sisi lain, hal ini menjadikan masalah terus-menerus datang dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan Anda? Seberapa sering Anda melihat keberadaan dari orang-orang ini? 3 jenis golongan yang bermasalah tadi. Mereka yang bermasalah tapi tidak sadar masalahnya, mereka yang bermasalah tapi menikmati masalahnya, dan mereka yang bermasalah tapi bangga terhadap masalahnya. Di dalam karir yang saya tekuni sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis, saya berhadapan dengan begitu banyak karakter dari klien. Nah, ketika saya mendapati ada salah satu atau lebih dari 3 karakter tadi ada pada diri seorang klien, maka saat itu saya sadar akan butuh waktu untuk membantu klien ini agar bisa lepas dari zona permasalahannya. Karena hal pertama yang harus saya sentuh adalah kesadaran dirinya, agar kesadaran itu membantu dia untuk bisa lepas dari masalahnya dengan lebih efektif nantinya.
Karena kita sudah tiba di penghujung dari video ini, maka sebagai penutup, saya ingin membagikan beberapa tips yang berhubungan dengan kesadaran agar kita bisa menjadi pribadi yang punya kesiapan dan kesiagaan dalam melepaskan diri dari permasalahan yang kita alami dengan lebih efektif. Ya, kata kuncinya terletak pada kesadaran. Dengan adanya kesadaranlah maka pengetahuan dan keahlian mendapatkan fondasi yang memadai untuk nantinya kita praktekkan. Nah, sebagai penutup, kita sudah membahas 3 jenis golongan yang paling sulit lepas dari masalahnya. Maka, apa kesimpulan penting yang bisa kita ambil di akhir video ini? Jangan jadi salah satu dari ketiga golongan itu. Kunci pentingnya ada pada kesadaran. Sadari bahwa kehidupan akan selalu menghadirkan permasalahan untuk kita sikapi. Karena dari menyikapi permasalahan itulah kita bisa naik kelas kehidupan, meningkatkan keahlian kita. Tetapi, ketika menyikapi permasalahan itu, milikilah sikap mental yang ideal, yang bisa menunjang kita untuk menyelesaikan permasalahan itu dan naik kelas kehidupan, bukan terjebak dengan permasalahan itu dan malah turun kelas kehidupan. Kesadaran yang berikutnya adalah sadari bahwa di balik berbagai permasalahan yang kita hadapi akan ada peran keterlibatan dari kita yang ikut menciptakan keberadaan dari masalah itu. Sadari peran keterlibatan itu, maka kita akan terhindar dari sikap mental pribadi yang bermasalah tapi tidak menyadari masalahnya. Kesadaran penting berikutnya yaitu fokus mencari solusi, bukan sebatas meratap dan berkeluh kesah bahwa kita adalah pribadi yang malang di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Kalaupun kita ingin mengisahkan masalah kita pada orang lain, carilah orang yang tepat, orang yang memiliki kapasitas untuk membantu kita dengan memberikan saran-saran praktis yang memang dengan saran itu kita bisa mengupayakan solusi. Hindari hanya berkeluh kesah, tapi di balik keluh kesah itu sebetulnya kita hanya sebatas mencari pengakuan bahwa kita adalah orang yang malang di dalam peristiwa yang kita alami. Sikapi dengan bijak bahwa saya bukan sedang mengatakan Anda tidak boleh menceritakan masalah Anda pada orang lain. Anda boleh menceritakan masalah Anda pada orang lain, carilah orang yang tepat. Kalaupun Anda merasa ternyata permasalahan Anda lebih banyak bergejolak di emosional, maka carilah pertolongan secara profesional dari mereka yang memahami seluk-beluk emosional. Yang terakhir, kalau Anda termasuk pribadi yang diberikan kekuatan dan ketangguhan untuk bisa tabah menghadapi banyak permasalahan dalam satu waktu, maka syukuri kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan Anda langsung kepada Tuhan. Bukan dengan mengisahkannya pada orang-orang lain yang membuat kita seolah menyombongkan diri pada mereka bahwa kita kuat menahan begitu banyak permasalahan itu. Jangan sampai nanti akibat dari kesombongan itu malah menghadirkan lebih banyak lagi permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, sekian untuk perjumpaan kita di video kali ini. Singkat saja, karena video ini pun hanya sebuah video penyegar untuk Anda nikmati di akhir minggu. Tidak lupa saya kembali mengajak Anda subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra agar Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah lebih banyak konten-konten yang berhubungan dengan inspirasi kehidupan dan berbagai tema-tema pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.